baik sekali. Dan kita lihat angkat bola, sikat gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telo Sport. Oke teman-teman, kita ngomongin pertandingan antara Persib Bandung dengan Persis Solo. Persib Bandung kembali ke puncak klasemen sementara setelah menekuk Persis Solo dengan skor 1-0 pada pertandingan pekan ke-19 BRI Super League di Stadion Manahan, Solo. Pada pertandingan ini Persib Bandung berhasil menaklukkan Persis Solo berkat gol sematawayang Andrew Yung di babak pertama. Kemenangan ini mengantarkan Persib Bandung menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League dengan meraih 44 poin dari 19 pertandingan. Unggul 3 poin dari posisi kedua Persija Jakarta. Di sisi lain, kekalahan membuat Persis Solo masih terbenam di dasar klasemen sementara dengan 10 poin dari 19 laga, terpaut 7 poin dari zona aman. Persib Bandung unggul terlebih dahulu pada menit ke-39 setelah umpan silang Eliano dapat disambut sundulan dari Andrew Yung yang membobol gawang Persis sehingga skor berubah menjadi 1-0. Memasuki babak kedua, Persis sempat memberikan ancaman melalui sundulan penyerang anyar Roman Papariga yang masih dapat diamankan kiper Persib Teja Pakualam. Oke teman-teman, kita ngomongin pertandingan ini dengan narasi yang berbeda. Kemenangan tipis Persib Bandung atas Persis Solo dengan skor 1-0 pada laga ini bukan sekedar angka di papan skor. Ia adalah potret tentang bagaimana detail kecil, disiplin taktik, dan ketenangan mental dapat menentukan arah pertandingan level atas. Di tengah tekanan tuan rumah dan intensitas kompetisi papan atas, Persib memiliki jalan sunyi, yaitu efektif dan efisien, dan mematikan pada momen yang tepat. Sejak menit awal, Persis Solo tampil agresif. Bermain di kandang sendiri, mereka mendorong tempo, menekan dari sisi sayap, dan mencoba memancing kesalahan lini pertama Persib. Namun, rencana itu berulang kali mentok di dua hal. Yang pertama adalah struktur bertahan Persib yang rapat, dan kesabaran mereka dalam mengelola bola. Alih-alih terpancing duel terbuka, Persib menurunkan blok bertahan menengah, menjaga jarak antar lini dan menunggu celah yang pasti. Gol sematawayang yang lahir di babak pertama menjadi bukti bahwa sepak bola modern tidak selalu soal dominasi statistik. Persib tidak mencatatkan penguasaan bola berlebihan, tetapi mereka unggul dalam kualitas peluang. Sebuah situasi bola mati dieksekusi menjadi presisi, menjadi titik balik. Sundulan Andrew Yung memanfaatkan ruang yang tercipta dari pergerakan tanpa bola rekan-rekannya. Disinilah detail kecil bekerja, timing lari, kualitas umpan, dan fokus di area krusial. Selepas gol, Persib tidak berubah menjadi pasif. Mereka tetap progresif tanpa mengorbankan keseimbangan. Transisi bertahan ke menyerang dilakukan cepat, namun juga terukur. Ketika Persis meningkatkan tekanan, Persib menjawab dengan sirkulasi pendek untuk meredam tempo. Ini bukan permainan indah yang memanjakan mata, tetapi permainan yang matang dan sadar tujuan. Di sisi lain, Persis Solo patut diapresiasi. Mereka tidak menyerah, terus mencoba membuka pertahanan melalui kombinasi di half space dan tembakan jarak jauh. Beberapa peluang lahir, tetapi penyelesaian akhir tidak cukup klinis. Di level ini, satu sentuhan ekstra atau sudut tembak yang kurang ideal dapat menghapus peluang emas. Persib memanfaatkan fakta ini dengan disiplin, menjaga area kotak penalti seperti benteng terakhir. Aspek menarik dari laga ini adalah manajemen pertandingan. Persib memahami kapan harus mempercepat dan kapan memperlambat. Pergantian pemain dilakukan untuk menjaga intensitas dan memperkuat duel udara. Sementara lini tengah bekerja sebagai metronom. Mereka tidak terpancing provokasi atmosfer stadion, tetap fokus pada rencana permainan dan mematikan momentum lawan sebelum berkembang. Kemenangan 1-0 sering kali dianggap rapuh, namun dalam konteks ini, skor tipis justru mencerminkan kontrol. Persib membatasi Persis pada peluang dengan expected value rendah,
memaksa lawan mengambil resiko, lalu menutup ruang di saat genting. Ini adalah bentuk kecerdasan taktis yang jarang disorot, tetapi menentukan dalam perburuan gelar. Dari sudut pandang individu, performa lini belakang Persib layak untuk disorot. Koordinasi back tengah dan full back menjaga kedalaman. Sementara kiper tampil tenang dalam mengantisipasi crossing. Di lini tengah, duel perebutan bola dimenangkan melalui positioning, bukan sekedar tackle keras. Andrew Yung sebagai pencetak gol memang mencuri perhatian. Tetapi kemenangan ini adalah hasil kerja kolektif. Bagi Persis Solo, kekalahan ini menyisakan pelajaran berharga. Intensitas sudah ada, keberanian menyerang pun terlihat. Yang perlu dibenahi adalah efisiensi di sepertiga akhir dan variasi serangan ketika skema utama terbaca lawan. Sepak bola seringkali memberikan hukuman pada tim yang gagal untuk memaksimalkan sebuah momen, dan laga ini menjadi contoh nyata. Secara lebih luas, pertandingan ini menegaskan tren kompetisi. Tim dengan struktur dan disiplin tinggi memiliki peluang lebih besar untuk konsisten. Persib menunjukkan bahwa mereka tidak harus selalu dominan untuk menang. Mereka memilih pragmatisme cerdas, sebuah pendekatan yang relevan di fase krusial musim. Pada akhirnya, kemenangan di Solo ini memiliki bobot lebih dari 3 poin. Ia mempertegas identitas Persib sebagai tim yang tahu cara menang di laga sulit. Di tengah jadwal padat dan tekanan klasemen, kemampuan mengamankan hasil dengan cara efisien adalah modal emas. Jika konsistensi ini terjaga, Persib tidak hanya memimpin papan atas, tetapi juga mengirim pesan jelas kepada para pesaing. Detail kecil akan selalu menjadi pembeda, dan mereka siap memanfaatkannya. Sepak bola memang sering diringkas dalam skor, namun bagi yang mau membaca lebih dalam, laga Persib kontra Persis adalah cerita tentang ketenangan, perencanaan, dan eksekusi. Sebuah kemenangan tipis yang berbicara lantang. Oke teman-teman, itu saja konten yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Saya akhiri, salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Baik sekali, dan kita lihat angkat bola, sikat gol.